Ada keinginan yang tumbuh diam-diam, tak selalu dipahami oleh orang lain, bahkan oleh diri sendiri. Semua itu hidup di gang panti. Hari ini, kami ingin melihat lebih dekat kehidupan yang sering disalahpahami. Bukan untuk menilai, tapi untuk melihat realitas mereka apa adanya. Tempat ini menjadi rumah bagi mereka yang berusaha menata hidupnya kembali, dari ruang aktivitas hingga halaman sederhana. Setiap sudut menyimpan cerita melalui proses yang panjang. Di Jakarta, kapasitas panti pemerintah masih terbatas dibanding kebutuhan real di lapangan. Data menunjukkan jumlah warga dengan gangguan kesehatan jiwa yang membutuhkan penanganan belum sebanding dengan ruang dan layanan yang tersedia. Ketika kapasitas tak lagi cukup, muncul satu pertanyaan yang tak pernah mudah dijawab. Kemana mereka akan pergi setelah pintu panti tertutup? Bagaimana mereka menangani keterbatasan sambil tetap memastikan ada harapan hidup bagi orang dengan gangguan kejiwaan? Kalau ODGJ dan ODMK, kami merujuk pada Undang-Undang Kesehatan Jiwa nomor 18 tahun 2014. Jadi ODMK itu merupakan setiap individu yang mengalami permasalahan fisik, mental, sosial, dan memiliki resiko untuk gangguan jiwa gitu. Sedangkan ODGJ yaitu seorang yang memiliki gangguan perilaku, kemudian gangguan pikiran, kemudian termanifestasi ke dalam perilaku ya. Jadi perbedaannya kalau boleh disederhanakan, ODMK itu yang memiliki potensi untuk gangguan jiwa. Kalau orang dengan gangguan jiwa itu seseorang yang memang sudah muncul gejala-gejalanya tersebut dan terdiagnosa biasanya oleh psikiater. Kalau tentang kapasitas, memang saat ini Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 memiliki kapasitas 570 orang dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi memang hasil penjangkauan pun mengalami peningkatan untuk yang orang dengan gangguan jiwa seperti itu. Jadi memang saat ini tantangannya ya itu karena jumlahnya semakin banyak gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin untuk gimana nih biar warga binaan sosial itu tetap pulih gitu, bisa pulih dan bisa dikembalikan ke keluarga. Jadi jumlahnya kalau bisa berkurang bukan semakin bertambah. Sebenarnya untuk program itu kita menyeluruh ya, jadi ada beberapa terdiri dari program, biasanya kita sebut ada pelayanan dan pembinaan gitu ya, pembinaan sosial. Jadi dari pelayanan itu ada pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, sandang, kemudian asrama, kemudian akses terhadap kesehatan, kemudian akses untuk memiliki NIK gitu. Sedangkan kalau di pembinaan itu lebih ke bimbingan-bimbingan yang bisa mereka dapatkan gitu. Misalkan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari, bimbingan keterampilan, kemudian bimbingan keterampilan sih lebih banyaknya ya gitu. Oke, tantangan yang paling muncul itu penerimaan keluarga dan masyarakat gitu. Jadi penerimaan keluarga ini dalam arti terkadang warga binaan sosial itu kita bina di sini, kemudian kita kasih keterampilan dan sebagainya. Setelah pulih, terkadang ketika akan dikembalikan mengalami kendala, keluarga belum bisa menerima dikarenakan berbagai faktor. Misalkan seperti kejadian-kejadian masa lalu, kemudian tidak mau untuk melakukan perawatan gitu ya, melakukan perawatan lanjutan seperti pengobatannya dan sebagainya gitu. Jadi itu yang merupakan tantangan besar buat
kami gitu ya untuk memberikan pemahaman kepada keluarga bahwa untuk ODGJ maupun warga binaan sosial yang ada di sini itu setelah pulih seharusnya ketika memiliki keluarga kembali ke keluarga, bukan ke panti, karena yang berperan di sini tidak hanya panti. Panti itu hanya tempat sementara ketika memang sudah tidak ada lagi keluarga yang memang bisa untuk merawatnya gitu. Jadi panti itu merupakan opsi terakhir, seharusnya seperti itu gitu. Namun pada kenyataannya memang keluarga itu khususnya ODGJ di masyarakat kita pun stigma terkadang masih kurang baik gitu ya. Jadi cenderung buruk-buruk gitu yang ada di masyarakat gitu. Namun seharusnya ya ketika sudah dibina, dipulihkan, kemudian diobati, dilanjutkan pengobatan secara teratur, dibawa ke rumah sakit, diberi pengobatan jiwa seperti itu, seharusnya bisa pulih. Dan yang pertama ada dukungan sosial keluarga juga tidak kalah penting. Itu sih yang menjadi tantangannya, meyakinkan keluarga bahwa ketika dukungan dan dilanjutkan pengobatannya, mereka akan pulih. Iya, memang panti ini khusus untuk orang yang terlantar. Jadi ketemu keluarganya ketika kita melakukan asesmen, kita melakukan wawancara dengan mereka, kita melakukan pendekatan, maksudnya setelah mereka pulih ya, setelah mereka bisa diajak wawancara, kita lakukan asesmen dan sebagainya gitu ya. Baik kemudian dikonsultasikan dengan tenaga ahli, psikolog dan sebagainya. Akhirnya mereka bisa menyebutkan alamat dan keluarganya, baru kita telusurin, kita home visit, kemudian kita pulangkan ketika keluarganya sudah siap. Namun kenyataannya, tak semua bisa segera tertangani. Sebagian masih berada di jalanan menunggu perhatian yang belum tentu datang. Di sisi lain, ada mereka yang bergerak secara mandiri untuk merawat dengan keterbatasan dan tantangan besar yang menghadang. Yang pertama, saya bisa Allah jadikan Yayasan Jamrud Biru ini. Yang pertama itu memang saya dulu pernah bekerja di panti yang sama. Selama kurun waktu kurang lebih 25 tahun. Saya tuh bekerja di suatu panti yayasan yang sama seperti ini. Nah, di mana di usia saya waktu itu masih sangat muda, di tahun 1993. 93-94 saya udah mencoba diajak sama pimpinan yayasan tersebut untuk mengurus ODGJ. Mengurus orang dengan gangguan jiwa pada layaknya kita mengurus orang sakit. Perlu diperhatikan, diberikan pelayanan, diberikan motivasi dan semangat. Kurun waktu yang 25 tahun itu banyak yang diberikan oleh pimpinan yayasan tersebut kepada saya itu, yaitu bekal ilmu. Dikarenakan bapak itu dulunya memang orang sakti ya. Orang sakti dan dia jawara Betawi. Dia banyak mengajarkan saya tentang spiritual. Bagaimana mengobati orang sakit jiwa ini dengan spiritual, dengan teknik-teknik metafisika. Ya saya coba dalami dan kurang lebih 10 tahun saya bekerja di sana. Akhirnya saya masuk ke dalam perhatian oleh pemerintah Kota Bekasi. Setelah itu saya mendirikan Yayasan Jamrud Biru di tahun 2009 yang bernama Yayasan Jamrud Biru. Jamrud Biru itu ada artinya ya. Jamrud itu sebuah permata menurut saya. Dan mereka ini menurut saya permata. Gitu. Permata yang dimana hasil ya. Setelah mereka dari sakit jiwa setelah sembuh, apakah kita nggak mendapatkan banyak poin pahala? Dan kita mendapatkan keberkahan karena membantu orang sakit. Sesuai sunnah Rasulullah SAW, di mana kalau ada orang sakit kita harus membantunya. Ya, kita tidak menutup mata ya, dan memang udah manusiawi ya. Di mana titik nadir terendah ya. Di mana kekalahan
merasa suatu kekalahan dalam proses kehidupan, itu kita tidak bohong. Dimana saat saya memang hampir-hampir angkat tangan. Dikarenakan kebutuhan, biaya kebutuhan yang merangkak. Apalagi menjelang hari-hari besar, hari raya ya. Mau puasa, harga naik. Kami ikut dampaknya. Kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin ini sangat berat ya. Kita nggak menutup kemungkinan banyak lah ya. Hambatan, kendala yang kita sendiri bingung. Kadang saya harus mengemis, tur dermawan hanya untuk membela mereka makan. Bagi yang tidak ada keluarganya. Kalau untuk ada yang keluarganya terjamin. Belum lagi saya harus menjual barang-barang saya seperti motor, kendaraan-kendaraan lain saya jual hanya untuk makan mereka. Dan sedangkan bantuan ini sangat minim. Saya sampai sakit, menderita. Dan mungkin hampir-hampir saya bilang pasrah waktu itu ya. Karena memang uang sudah nggak ada, hutang harus dibayar. Sedangkan mereka harus makan. Apa yang menjadi solusi? Orang lebih banyak membantu panti-panti lain dibanding panti ODGJ. Padahal panti ODGJ itu panti yang lengkap. Ada yatim, ada piatu, ada duafa, ada lansia. Mereka lebih lengkap sebetulnya. Tapi karena awam dan berita-berita yang menakutkan tentang ODGJ yang membuat orang tuh jarang untuk membantu panti ODGJ. Titik nadir yang paling sedih itu di mana saya menerima pasien jiwa dari jalanan dalam keadaan kritis. Itu yang sangat sulit bagi saya untuk saya ini. Saya rasakan untuk saya terima. Kasihan gitu. Tapi harus saya terima mau gimana karena keadaan yang sangat miris ya. Belum lagi banyaklah ya titik-titik saya di mana hampir dibilang gue mati aja ya. Pertolongan Allah tuh nggak bohong. Pertolongan Allah ada, cuma Allah memberikannya tidak sekaligus. Allah memberikannya bertahap. Yang terpenting dan sangat utama mengurus orang sakit jiwa itu yang pertama hati yang baik. Perlakukan dia yang baik. Kasih makan dia yang baik. Beri baju yang baik. Dari hati kita yang baik. Pulih, sehat, sembuh. Allah yang nentuin, bukan saya. Mau disuntik ratusan dokter, mau diobatin dengan apapun, tapi kalau Allah bilang belum sembuh, nggak akan sembuh. Kita kembali pada yang punya ciptaan. Yang penting kita ada kerja. Apa? Melayani dia, memberikan kebaikan. Perhatiin dia. Apa mau dan kekurangan dia. Harapan saya pertama, saya ingin memiliki lahan sendiri yang lebih luas. Kalau perlu saya minta 1-2 hektar. Kenapa? Kalau dapat 1 atau 2 hektar, saya akan bercocok tanam, saya akan berternak, yang nanti bercocok tanam pasien, yang nanam semua pasien, yang berternak pasien, hasilnya buat pasien. Nggak perlu bayar udah. Udah enak tuh. Saya minta lahan yang luas. Biar mereka juga selain gangguan jiwa mereka bisa bertani. Mereka bisa menghasilkan. Dan insya Allah malah lebih cepat sembuh. Terus harapan yang kedua, saya permohon kepada donatur dermawan. Yang insya Allah banyak Allah kasih rezeki bisa membantu saya. Karena kami di sini tidak menutup mata bahwasanya kami memang butuh bantuan. Butuh kepedulian, butuh perhatian. Dan juga bahwasannya publikasi masyarakat tentang ODGJ ini jangan sampai terjadi adanya lagi pemasungan di mana-mana dan di daerah.
Baru kemarin tenar dan viral ada pemasungan di Jawa Timur. Dan juga ada kejadian di Kebumen, ODGJ membacok Satpol PP. Jangan sampai itu kejadian. Kami ada ahli. Kami banyak ahli di Indonesia ini tentang untuk orang dengan gangguan jiwa. Jangan mengambil keputusan sendiri, kita cari ahlinya yang mampu untuk mengobati dan mengambil orang sakit jiwa tanpa ada korban. Dan jadi harapan saya dan juga pesan untuk saya, mari kita rangkul menjadi satu bahwasannya Indonesia ini berkah, banyak rejeki dan banyak yang harus kita berikan kepada orang yang tidak mampu. Perhatian, kepedulian itu penting. Sebab berkahnya Indonesia, berkahnya kita semua di sini karena kita saling bantu sesama manusia. Lalu, bagaimana kacamata hukum melihat fenomena ini sebagai tanggung jawab negara? Pasal 34 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 ini sangat memberikan sebuah mandat kepada negara bahwa negara itu harus hadir kepada mereka, jangan dijadikan objek. Jadikan mereka sebuah subjek yang sama untuk mendapatkan hak layak seperti manusia yang biasa. Nah, pengaturannya sudah jelas. Namun bagaimana skema penanganannya, bagaimana sinergitas penanganannya dari pemerintah, terutama banyak sekali mungkin melihat bahwa ada LSM atau NGO ataupun pusat-pusat pendidikan agama seperti pesantren yang dianggapnya bahwa mereka pun juga hadir untuk melakukan sebuah rehabilitasi kepada mereka. Nah, tapi undang-undang implementasi Undang-Undang 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, ada upaya promotif, ada upaya preventif, ada upaya kuratif, dan ada upaya rehabilitatif. Nah, keempat upaya ini seharusnya dijabarkan dalam sebuah grand skema bersama semua stakeholder, bahwa sampai persoalan promotif itu bagaimana manusia yang baru mulai ada gejala ya kayak gitu. Wah, ini orang kayaknya ada gejala nih. Nah, seharusnya ada alarm kayak gitu. Sehingga alarm ini di mana? Tentu tidak langsung negara, tapi tadi ada di ekosistem lingkungan masing-masing. Ada di mana? Ya tingkat desa kah atau tingkat yang terkecil. Mungkin ada, sebenarnya banyak sekali ya, kita punya suprastruktur, ada Karang Taruna atau ada apa. Sebenarnya juga itu semua bisa sinergiskan. Cuman kan bagaimana menguatkan pelayanan secara kuratif itu, apa saja sih variabel persiapan untuk menangani mereka secara promotif, secara preventif, secara kuratif. Nah, mungkin kuratif dan rehabilitatif ini lebih besar ininya di negara kan kayak gitu. Ya udah lumayan lah. Jadinya ya misalnya ya ingat saudara nggak ketemu yang gitu sih. Dia ingat kalau kan aja udah lama ingat saudara ingat. Karena kan yang namanya ODGJ, ya kalau orang kampung bilang namanya orang gila lah gitu ya. Nah, kekhawatirannya takutnya pada saat dia keluar mengganggu orang yang sekitar itu. Terus kedua suka ada juga yang dilepas gitu kan, dilepas. Tapi yang dilepas itu menurut si pengurus katanya itu artinya memang dia semacam terapi. Biasanya itu udah agak sembuh gitu. Jadi semacam dikasih ini, ternyata dia balik lagi gitu. Biasa dites apa 1 hari 2 hari, dia balik lagi.
Kalau dia nggak balik lagi biasa dicari. Cuma biasa rata-rata yang dilepas itu ya kemungkinan udah berapa persen mungkin udah mulai sadar gitu. Iya, jadi pas kita ngeliat langsung ternyata memang ODGJ setelah tangannya mungkin sama orang-orang ahlinya gitu ada sedikit kekhawatiran gitu. Oh ternyata nggak seperti yang terbayangkan gitu. Mungkin kalau yang liar itu memang khawatir. Karena kadang-kadang niatnya kayak TV suka ada yang bawa senjata, pisau apalah. Tapi kalau niat di situ kekhawatiran itu mulai istilahnya mulai nggak ada lah kekhawatiran semacam itu. Ada ya di situ ada tingkat-tingkatnya, ada yang udah parah banget gitu ya. Artinya kalau parah itu suka ada yang sampai gratis saya lihat. Tapi kalau yang udah ini emang udah biasa. Dikasih nyambut ngomong itu udah enak, diajak ngobrolnya gitu. Tapi kalau masih baru-baru kayaknya pernah lihat tadi baru-baru sempet tegang lihatnya, serem kalau ingat kayak gitu. Tapi rata-rata saya lihat di situ udah enak sih orang. Kalau yang udah ini suka kayak bercanda gitu, arti gini. Selamat siang, dia nyaut. Assalamualaikum, nyaut dia biasanya. Apalagi kalau suka datang ada sambutan kayak yang lagu Indonesia Raya, Pancasila, dia udah hafal. Bahasa-bahasa itu udah hafal. Udah diterapkan kayaknya. Di sini setiap orang berjalan dengan ritme berbeda. Ada tawa, ada diam, ada proses panjang yang bermakna. Hari ini kita menyaksikan momen sederhana tapi penuh dengan makna. Kita belajar bahwa negara diberi mandat untuk memelihara. Masyarakat bisa berkolaborasi, dan setiap individu tetap memiliki harapan. Karena mereka bukan beban. Mereka adalah bagian dari kita yang terlalu sering kita letakkan di pinggir gang. Jauh dari perhatian.